Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Kayla Novinsky. Nah, pada video kali ini kita sudah mencapai bab yaitu Cisco CCNA part 2. Nah, pada bab ini kita akan membahas mengenai bab 1 yaitu Spanning Tree Protocol. Nah, di sini tuh terdapat 14 materi teman-teman. Nah, oke, ini langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu kenapa perlu STP. Oke, di sini teman-teman bisa memperhatikan spanning tree protokolnya. Nah, pada topologi ini terdapat dua switch, di mana kedua switch ini saling terhubung menggunakan interface Fast Ethernet 0/1 pada masing-masing switchnya. Nah, setiap switch juga terhubung dengan satu PC. Nah, untuk switch 1 itu terhubung dengan PC A yang memiliki IP yaitu 172.168.1.1. Lalu untuk yang switch 2 itu terhubung dengan PC B yang memiliki IP yaitu 172.168.1.2. Nah, sekarang kita akan menjelaskan menggunakan sebuah kasus. Nah, misalkan kabel penghubung antara switch 1 dan switch 2 mengalami gangguan, misalnya mati atau terputus. Nah, jika kondisi ini terjadi, maka PC A tidak dapat berkomunikasi dengan PC B. Nah, kemudian kita memiliki kabel cadangan. Nah, kabel cadangan ini menggunakan interface Fast Ethernet 0/2 yang fungsinya sama. Jadi, apabila kabel Fast Ethernet 0/1 terputus atau rusak, sudah ada penggantinya yaitu Fast Ethernet 0/2. Nah, namun apabila kedua kabel yaitu Fast Ethernet 0/1 dan Fast Ethernet 0/2 sama-sama aktif atau menyala, maka ketika PC A mengirimkan paket ke PC B akan terjadi looping. Nah, looping ini adalah kondisi di mana paket berputar-putar di dalam jaringan teman-teman. Nah, sebagai contoh, PC A mengirimkan paket ke switch. Nah, switch melakukan broadcast ke switch lain. Nah, switch 2 meneruskan paket ke PC B. Nah, PC B mengirimkan paket kembali ke PC A. Lalu PC A kembali mengirimkan paket melalui Fast Ethernet 0/2. Nah, kondisi tersebut berulang sehingga menyebabkan looping di jaringan teman-teman. Nah, supaya tidak terjadi looping, maka pada topologi ini interface Fast Ethernet 0/2 akan diblokir teman-teman. Dengan FA 0/2 diblokir, maka hanya satu kabel saja yang berfungsi aktif. Nah, hal ini bertujuan agar tidak terjadi looping di dalam jaringan. Inilah yang dinamakan dengan Spanning Tree Protocol atau STP. Lanjut ke materi yang kedua yaitu topologi STP 3 switch. Nah, teman-teman, di sini kita akan membuat topologi STP-nya. Nah, di sini kita akan menambahkan 3 switch, yaitu di sini kita menggunakan switch yang 2960. Ini kita ganti namanya menjadi switch 1. Oke. Kalau sudah, ini kita tambahkan lagi. Nah, kemudian ketiga switch tersebut kita akan hubungkan satu sama lain menggunakan kabel automatic. Nah, selanjutnya kita akan mematikan tampilan lampu indikator pada kabel yaitu lampu yang berwarna oranye ini ya teman-teman, agar tampilannya lebih jelas. Nah, caranya ini kita bisa klik option lalu pilih preference. Nah, kemudian ini kita hilangkan centang pada show link light. Nah, setelah itu maka lampu indikator sudah tidak terlihat. Nah, pada STP ini nantinya salah satu interface akan diblokir teman-teman. Nah, tujuannya itu tetap sama yaitu untuk mencegah terjadinya looping pada jaringan. Lanjut ke materi yang ketiga yaitu teori menentukan blocking port. Nah, teman-teman bisa perhatikan contoh topologi di sini. Nah, misalnya di sini tuh terdapat switch 1, ini switch 2, dan ini switch 3 dengan ketentuan MAC address-nya sebagai berikut. Nah, oke, di switch 2 memiliki MAC address AA, lalu switch 3 memiliki MAC address BB, kemudian switch 1 memiliki MAC address CC. Nah, untuk menentukan MAC address tentunya teman-teman sudah tahu bahwa digunakan bilangan heksadesimal. Nah, bilangan heksadesimal itu terdiri dari angka 0 sampai 9. Kemudian huruf A sampai F. Nah, teman-teman itu bisa melihatnya itu di web ini ya teman-teman. Ini dari 0 sampai 9, lalu huruf A sampai F. Nah, oke, di sini tuh kita menggunakan heksadesimal dari A sampai D. A sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13. Nah, sebelum kita memblok port, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan root bridge. Nah, root bridge ini diibaratkan sebagai raja teman-teman. Jadi, kita harus mencari raja di antara ketiga switch ini. Nah, sebelum melakukan root bridge, kita harus mengetahui yang namanya itu bridge ID. Nah, di dalam bridge ID itu terdapat priority teman-teman. Secara default priority setiap switch adalah yaitu di sini 32768. Nah, karena semua switch memiliki priority yang sama atau default, maka untuk menentukan root bridge kita harus menentukan
atau mencari MAC address yang paling kecil. Nah, perbandingan MAC address-nya diantaranya itu ini yang AA1010, BB1111, CC1212. Nah, dari perbandingan tersebut bisa ditentukan bahwa switch 2 memiliki MAC address paling kecil, sehingga switch 2 ditetapkan sebagai root bridge. Nah, pada root bridge seluruh port dalam kondisi menyala yang disebut sebagai designated port. Ini kita bisa catat. Designated port. Nah, oke. Sedangkan switch lainnya yaitu seperti switch 1 dan switch 3, keduanya disebut sebagai non-root bridge. Nah, oke. Pada non-root bridge terdapat yang disebut dengan root port. Nah, root port yaitu port dengan jalur tercepat menuju root bridge. Nah, pada topologi ini, root port pada switch 1 adalah fast Ethernet 0/1, lalu root port pada switch 3 adalah fast Ethernet 0/1, sehingga port yang aktif atau menyala pada switch 1 dan switch 3 adalah FA0/1. Nah, sedangkan port yang diblokir adalah fast Ethernet 0/2, yang yaitu port cadangan yang tidak dipilih oleh STP. Nah, untuk menentukan port selanjutnya, ini kita akan kembali melihat MAC address. Nah, MAC address pada switch 1 adalah CC, kemudian MAC address pada switch 3 adalah BB. Nah, karena BB lebih kecil daripada CC, maka switch 3 yang menang, teman-teman. Akibatnya, port pada switch 3 ditetapkan sebagai designated port. Nah, port pada switch 1 yang mengarah ke switch 3 menjadi alternative port atau port yang diblok, teman-teman. Nah, dengan mekanisme tersebut, STP secara otomatis memilih port yang aktif dan port yang diblokir, sehingga jalur terbaik tetap aktif. Kemudian looping pada jaringan dapat dicegah, teman-teman. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu praktek menentukan blocking port. Nah, oke, di sini kita kembali lagi ke topologi yang tadi sudah dibuat. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk menentukan blocking port, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan root bridge. Nah, untuk menentukan root bridge, kita harus mengetahui yang namanya bridge ID terlebih dahulu. Nah, di dalam bridge ID itu terdapat priority. Nah, karena priority pada semua switch sama, yaitu 32768, maka penentuan root bridge dilakukan dengan cara membandingkan MAC address yang paling kecil. Nah, oke. Nah, sekarang ini kita akan melihat MAC address pada setiap switchnya masing-masing. Ini kita akan langsung praktikan. Ini kita buka switch 1 terlebih dahulu. Kemudian ini kita enable. Lalu ini kita cek menggunakan perintah show interface VLAN 1. Lalu enter. Nah, oke, teman-teman, pada bagian addresses ini terdapat MAC address-nya yang ini. Nah, MAC address tersebut ini kita akan copy. Lalu ini kita akan catat di sini. Nah, oke, lalu kemudian ini kita akan cek pada switch 2 dan switch 3-nya. Ini kita kopikan MAC address-nya. Lalu catat. Nah, ini lanjut pada switch yang 3. Ini kita kopikan MAC address-nya. Lalu setelah itu kita catat. Nah, oke, teman-teman. Sekarang kita sudah menemukan MAC address milik masing-masing switch-nya. Nah, sekarang kita akan konversi nilai hexadesimalnya. Teman-teman bisa melihatnya di sini. Nah, untuk bilangan hexadesimal, nilai hurufnya adalah sebagai berikut. Untuk A adalah 10, B11, C12, D13, E14, F15. Nah, sekarang ini kita akan bandingkan MAC address-nya. Nah, pada switch 1 itu adalah E0. Nah, huruf E ini bernilai 14, teman-teman. Kemudian di sini ada switch 2, yaitu MAC address-nya itu E0. Nah, huruf E ini juga sama, yaitu 14. Kemudian pada switch yang ketiga, ini adalah 01. Nah, angka 0 ini masih tetap ya, teman-teman, 0.
Nah, karena angka 0 adalah nilai paling kecil, maka dapat ditentukan bahwa switch 3 adalah root bridge atau raja, teman-teman. Ini kita bisa catat. Itu root bridge. Nah, karena switch 3 adalah root bridge, maka kedua interface-nya menyala dan port tersebut dinamakan designate port. Ini kita catat. Designated port. Selanjutnya, untuk switch 1 dan switch 2 akan menentukan port tercepat menuju root bridge. Nah, pada switch 2, port tercepat menuju root bridge adalah fast Ethernet 0/2. Kemudian pada switch 1, port tercepat menuju root bridge juga sama, yaitu fast Ethernet 0/2. Nah, port-port tersebut ini tuh dinamakan root port. Nah, setelah itu ini kita akan kembali membandingkan MAC address-nya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa perhatikan pada switch 1 dan switch 2. Nah, pada switch 1 dan switch 2 itu depannya itu sama-sama memiliki MAC address yaitu B0. Nah, namun di belakangnya itu berbeda, teman-teman. Untuk yang switch 1 itu 57, sedangkan untuk yang switch 2 itu 3A. Nah, ini kita akan menentukan hexadesimalnya. Nah, angka 7 itu lebih kecil daripada huruf A karena huruf A itu 10, teman-teman. Jadi switch 1 itu menang. Nah, akibatnya fast Ethernet 0/1 milik switch 1 akan up dan dinamakan designate port. Nah, oke. Nah, fast Ethernet 0/1 milik switch 1 akan up dan dinamakan yaitu designated port. Lalu, untuk yang fast Ethernet 0/1 milik switch 2 akan menjadi non-designated port atau alternative port. Nah, karena root bridge adalah switch 3, maka switch 3 itu root bridge, kemudian switch 1 dan switch 2 yaitu non-root bridge atau NRP, bisa disingkat saja. Nah, oke, jadi seperti ini ya, teman-teman. Lanjut ke materi yang kelima, yaitu penjelasan tentang COS. Nah, di sini untuk switch 1 agar dapat terhubung ke root bridge, yang jalur dilewati adalah melalui fast Ethernet 02, di mana FA02 merupakan rute tercepat, teman-teman. Namun bisa juga jalurnya itu memutar, jadi nantinya alternative port akan menyala terlebih dahulu, kemudian baru menuju ke root bridge. Nah, kecepatan untuk menuju root bridge disebut dengan COS. COS ini bergantung pada bandwidth. Nilai dari COS berdasarkan bandwidth adalah untuk 10 Mbps, COS-nya itu 100 Mbps, COS-nya itu 19, dan untuk 1 Gbps, COS-nya itu 4. Nah, pada topologi ini semua link menggunakan 100 Mbps, teman-teman. Nah, kan ini kita semua link menggunakan 100 Mbps. Nah, untuk 100 Mbps ini kan cost-nya 19 pada setiap link. Nah, untuk mengeceknya ini kita bisa melihat pada switch 1. Kita ketikkan perintahnya yaitu show spanning tree. Seperti ini, lalu enter. Nah, di sini dapat dilihat bahwa cost-nya itu adalah 19, yang berarti bandwidth yang digunakan adalah 100 Mbps. Jadi benar ya, teman-teman, untuk cost atau kecepatannya adalah 100 Mbps. Nah, pada tampilan tersebut juga terlihat ada designated port dan root port, teman-teman. Yang ini.
Nah, designated port dan root port sudah dapat kita identifikasi dari hasil perintah tersebut. Nah, sekarang misalkan salah satu kabel kita putus, teman-teman. Yang ini. Nah, jika ini terjadi, maka alternate port akan otomatis aktif dalam waktu sekitar 50 detik. Nah, setelah port alternatif aktif, kini kita akan cek kembali cause-nya. Nah, oke, bisa dilihat di sini cause-nya itu hasilnya berubah menjadi 38. Nah, nilai 38 ini berasal dari 19 tambah 19. Artinya dari switch 1 untuk menuju ke root bridge, jalurnya harus memutar, yaitu dari switch ini ke switch lain terlebih dahulu. Nah, kemudian baru menuju ke root bridge. Nah, sehingga total cause menjadi 38. Nah, sekarang ini kita akan sambungkan kembali kabelnya. Kemudian ini kita akan cek lagi cause-nya. Nah, oke, nilainya di sini sudah berubah kembali menjadi 19, teman-teman, dan alternate port kembali mati, jalur utama kembali aktif. Nah, jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa cause dipengaruhi oleh bandwidth. Nah, pada topologi ini kecepatan link adalah 100 Mbps, cause normalnya adalah 19. Lanjut ke materi yang keenam, yaitu manipulasi bandwidth. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan coba manipulasi bandwidth pada switch 1. Ini kita cek terlebih dahulu kondisi awalnya. Ini kita bisa masuk ke privilege mode terlebih dahulu, lalu baru ini kita ketikkan perintahnya, yaitu show spanning strip tree seperti ini, lalu enter. Nah, oke, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa pada designated port cause-nya itu adalah 19, yang berarti kecepatannya 100 Mbps. Nah, pada root port kecepatannya juga sama, yaitu 100 Mbps. Nah, sekarang ini kita akan mengubah kecepatan pada port root ya teman-teman. Nah, langsung saja ini kita masuk ke interface FA0/2. Nah, sebelum masuk ke interface tersebut, teman-teman bisa masuk ke global mode terlebih dahulu. Nah, baru teman-teman masuk ke interface FA0/2. Oke, lalu enter. Nah, karena interface ini tuh merupakan rute tercepat menuju root bridge, teman-teman. Nah, di dalam interface tersebut ini kita bisa ketikkan speed, lalu tanda tanya. Nah, maka akan muncul pilihan, yaitu di sini ada 10 Mbps dan 100 Mbps. Nah, di sini kita akan mengubah kecepatan yang tadinya 100 Mbps atau cos 19 menjadi 10 Mbps, teman-teman. Nah, caranya itu dengan mengetikkan speed 10, lalu enter. Nah, oke, kemudian ini kita bisa exit lagi. Lalu kita cek menggunakan perintah sama seperti tadi ya teman-teman, show spanning tree. Oke, jangan lupa kasih strip. Oke, enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini tuh sudah berubah menjadi 10 Mbps, teman-teman. Nah, setelah kecepatan diubah menjadi 10 Mbps, maka root port akan berubah menjadi alternative port. Oke. Nah, port tersebut akan dinonaktifkan karena jalurnya menjadi lebih lambat. Nah, karena jalur alternatif memiliki kecepatan yang lebih tinggi, maka alternate port akan berubah menjadi root port. Nah, port tersebut akan aktif atau berwarna hijau. Nah, hal ini terjadi karena jalur yang kita turunkan kecepatannya menjadi 10 Mbps itu menjadi lebih lambat. Nah, jalur lainnya menjadi jalur tercepat menuju root bridge-nya. Nah, sekarang ini kita akan bisa lihat di sini ya teman-teman. Di sini tuh kan sudah berubah menjadi 10 Mbps. Nah, artinya port tersebut bertukar peran. Nah, port yang tadinya itu root port menjadi alternate port. Nah, port yang tadinya alternate port menjadi root port karena jalurnya sekarang paling cepat menuju root bridge. Nah, lalu sekarang ini kita akan kembali kan kecepatannya seperti semula dari 10 Mbps menjadi 100 Mbps. Ini kita bisa masuk ke global mode terlebih dahulu. Lalu masuk ke interface FA0/2. Kemudian ini kita bisa langsung ketikkan speed 100, lalu enter, dan exit lagi, lalu exit. Nah, oke, kemudian ini kita cek menggunakan perintah seperti tadi, yaitu show spanning strip tree. Seperti ini, lalu enter. Nah, maka di sini sudah berubah menjadi 100 Mbps, teman-teman, atau sudah kembali seperti semula. Dan port tersebut menjadi alternate port. Oke, seperti ini ya, teman-teman.
tidak lagi menjadi alternate port. Nah, port kembali up dan berwarna hijau seperti ini. Nah, dari praktek ini dapat disimpulkan bahwa bandwidth memengaruhi cost. Nah, cost memengaruhi pilihan root port dan alternate port. Dengan manipulasi bandwidth, kita dapat mengatur jalur aktif dalam STP-nya. Lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu manipulasi root bridge. Nah, oke teman-teman, misalkan di suatu perusahaan ingin mengganti switch lama dengan switch baru. Nah, sebagai contoh, switch lama adalah keluaran tahun 2012, lalu switch baru adalah keluaran tahun 2022. Secara default, MAC address switch lama biasanya lebih kecil dibandingkan switch yang lebih baru. Karena itu, meskipun sudah menggunakan switch baru, root bridge justru tetap berada pada switch lama. Oleh karena itu, perusahaan ingin memindahkan root bridge ke switch yang baru. Inilah alasan mengapa diperlukan manipulasi root bridge. Nah, untuk memanipulasi root bridge ini kita dapat mengubah nilai priority-nya. Nah, sekarang ini kita akan langsung praktikan. Ini buka switch 1 terlebih dahulu. Nah, oke, lalu teman-teman masuk ke mode enable, kemudian masuk ke configuration mode. Nah, kemudian ini kita bisa ketikkan perintah yaitu spanning strip tree VLAN 1 priority, lalu tanda tanya. Nah, pada perintah tersebut terdapat keterangan yaitu increment of 4096, yang artinya nilai priority harus menggunakan kelipatan 4096. Di sini kita akan memasukkan nilai priority. Nah, jika kita memasukkan nilai priority yang nilainya bukan kelipatan 4096, itu contohnya itu 1827. Nah, maka akan muncul peringatan seperti ini teman-teman. Untuk itu ini kita akan gunakan nilai yaitu yang 28672. Nah, nilai 28672 itu lebih kecil daripada nilai default 32768, sehingga priority switch ini menjadi lebih rendah. Nah, oke, ini kita bisa kopikan saja. Lalu ini kita paste. Oke, kemudian enter. Nah, setelah perintah dijalankan, kita akan ini perhatikan di sini, root bridge sekarang berpindah ke switch 1 karena priority switch 1 lebih kecil daripada yang 32768, maka switch 1 menjadi root bridge. Nah, setelah switch 1 menjadi root bridge, alternate port berpindah teman-teman. Port yang mengarah langsung ke root bridge menjadi root port. Nah, perubahan ini terjadi secara otomatis sesuai dengan mekanisme STP-nya. Nah, sekarang ini kita akan mengembalikan konfigurasi seperti semula. Nah, untuk mengembalikannya ini kita bisa ketikkan seperti tadi, namun belakangnya itu ini kita kasih no, maksudnya depannya. Lalu untuk angkanya hapus saja. Oke, lalu enter. Nah, setelah itu ini kita bisa ini. Nah, bisa dilihat bahwa root bridge kembali seperti sebelumnya. Topologi STP kembali ke kondisi awal ya teman-teman. Lanjut ke materi yang ke-8, yaitu pengertian per VLAN spanning tree. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan belajar performance spanning tree atau yang biasa disebut dengan PV-STP. Nah, sesuai dengan namanya, PV-STP merupakan informasi spanning tree untuk setiap VLAN. Nah, di sini kita bisa cek pada switch 3 ini dengan perintah yaitu show spanning tree. Oke, lalu enter. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan, ini merupakan informasi tentang spanning tree untuk VLAN pertama. Nah, sebelum kita mengenal lebih dalam tentang PV-STP, kita akan melakukan mode trunk terlebih dahulu pada semua switch karena konfigurasi ini akan berhubungan dengan VLAN. Dan pada switch 3 ini kita bisa masuk ke interface FA01 dan FA02 menggunakan mode range. Jadi kita ketikkan interface range FA0/1 strip 2 seperti ini, lalu enter. Kemudian ini kita akan atur modenya menggunakan perintah switch port mode trunk. Oke, lalu enter. Nah, ini kan lakukan hal yang sama juga pada switch 1 dan switch 2. Ini kita bisa ketikkan interface range FA0/1 strip 2, lalu ketikkan switch port mode trunk. Nah, oke, lakukan pada switch 2 juga. Masuk ke global configuration mode terlebih dahulu. Oke, lalu baru masuk ke interface FA01 dan 2-nya. Oke, lalu atur modenya menggunakan perintah switch port. Bisa ketikkan ulang
switch port mode terang. Oke, lalu enter. Nah, selanjutnya pada switch 3 ini kita bisa keluar dari interface-nya. Lalu ini kita akan tambahkan VLAN 2 dan VLAN 3. Oke, lalu keluar kembali. Kemudian cek dengan perintah show spanning tree. Oke, lalu enter. Teman-teman, ini harusnya itu kita. Nah, oke teman-teman, ini tuh saya ada kesalahan itu ya teman-teman. Kita bisa exit kembali lagi. Nah, oke. Jika sudah, ini kita bisa cek menggunakan perintah show spanning tree. Nah, di sini dapat dilihat untuk informasi spanning tree itu untuk VLAN 1, 2, dan 3 sudah ada. Kemudian ini kita juga coba pada switch 1. Kita exit. Lalu ini kita tambahkan VLAN 2 dan 3. Dan ini kita exit kembali. Oke, lalu cek menggunakan perintah show spanning tree. Nah, di sini bisa diperhatikan ini adalah informasi spanning tree untuk VLAN 1, 2, dan 3. Nah, dari materi ini dapat disimpulkan bahwa PVSTP bekerja per VLAN. Nah, setiap VLAN itu memiliki informasi spanning tree masing-masingnya. Nah, konfigurasi terang diperlukan agar VLAN dapat melewati antar switch, teman-teman. Lanjut ke materi yang 9, yaitu manipulasi root bridge PVSTP. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan memodifikasi root bridge pada PVSTP. Nah, pada kondisi awal, root bridge untuk VLAN 1 tetap berada di switch 3. Namun, untuk VLAN 2 kita akan mengatur root bridge agar berada di switch yang berbeda. Nah, di sini saya sudah menambahkan PC ke topologi. Nah, pengaturan VLAN untuk PC-nya seperti ini ya, teman-teman. Nah, sekarang ini kita akan bahas alur komunikasinya. Nah, untuk VLAN 1, jika PC 1 ingin mengirim paket ke PC 2, maka paket akan melewati jalur ini. Nah, jalur yang lain tidak digunakan. Kemudian untuk VLAN 2, jika PC 1 ingin mengirimkan paket ke PC 2, maka akan melewati yaitu yang ini, switch 1 kemudian ke switch 2. Nah, pada VLAN 2 pasti ada satu jalur yang diblokir untuk mencegah looping, yaitu jalur yang ini. Nah, karena itu pada VLAN 2 diperlukan root bridge tersendiri, dan pada skenario ini root bridge VLAN 2 akan ditempatkan di switch 1. Nah, sekarang ini kita akan mengatur agar root bridge VLAN 2 berada di switch 1. Nah, untuk penamaan teman-teman bisa disingkirkan seperti ini. Lalu langsung saja ini kita lakukan konfigurasi pada switch 1. Nah, agar switch 1 menjadi root bridge, maka prioritinya harus dibuat paling kecil. Nah, ini kita masuk ke konfigurasi dengan mengetikkan spanning strip tree VLAN 2 priority. Nah, misalnya kita menggunakan 1827. Di sini kan muncul angka seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini tuh kita akan menggunakan kelipatan yang diperbolehkan, yaitu di sini saya akan menggunakan yang 28672. Nah, oke, kemudian enter. Nah, setelah konfigurasi selesai, ini teman-teman bisa cek hasilnya dengan perintah show spanning tree. Kita harus klik spasi. Nah, ini kita akan fokus pada VLAN 2. Nah, terlihat bahwa semua port menjadi designated port. Nah, artinya switch 1 sudah menjadi root bridge VLAN 2. Nah, karena pada root bridge kedua portnya selalu menjadi designated port. Nah, kemudian kita akan melakukan pengecekan pada switch lain. Ini kita cek pada switch 2. Lalu ini kita cek menggunakan perintah show spanning tree. Ini kita fokus pada VLAN 2 nya, teman-teman. Nah, untuk fast Ethernet 0/1 itu menjadi root port, yaitu jalur tercepat menuju root bridge. Kemudian untuk fast Ethernet 0/2 menjadi alternate port. Lalu ini kita cek juga pada switch 3. Nah, oke, pada switch 3 ini kita fokus pada VLAN 2-nya. Nah, fast Ethernet 0/2 itu menjadi root port, teman-teman, yaitu jalur tercepat menuju root bridge. Nah, kemudian fast Ethernet 0/1 itu menjadi designated port.
Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa PVSCP memungkinkan setiap VLAN memiliki root bridge yang berbeda. Nah, root bridge VLAN 1 dan VLAN 2 tidak harus berada pada switch yang sama, dan dengan memanipulasi priority per VLAN, jalur lalu lintas dapat diatur sesuai kebutuhan jaringan. Lanjut ke materi 10, yaitu pengujian ping antar VLAN beda jalur. Oke teman-teman, pada bagian ini kita akan melakukan pengujian ping antar VLAN melalui jalur yang berbeda. Sebelum melakukan pengujian, kita perlu mengatur PC terlebih dahulu agar semuanya saling terhubung. Nah, kondisi root bridge per VLAN untuk VLAN 1 root bridge berada pada switch 3, lalu untuk VLAN 2 root bridge berada pada switch 1. Nah, sekarang ini kita akan teman-teman bisa sambungkan terlebih dahulu PC-PC-nya, lalu masukkan IP address-nya masing-masing. Nah, pembagian VLAN untuk masing-masing PC adalah untuk PC 1 VLAN 1, PC 2 VLAN 2, PC 1 VLAN 1, PC 2 VLAN 2. Nah, sekarang kita akan masukkan interface ke switch dalam VLAN masing-masing. Ini kita akan konfigurasi untuk PC 1 VLAN 1. Masuk ke interface 0/4, lalu atur sebagai akses port VLAN 1. Lalu keluar dari interface, dan ini kita masuk ke interface FA0/3, lalu atur sebagai akses port VLAN 2. Lalu exit. Nah, kemudian kita cek gunakan perintah show VLAN brief. Nah, di sini dapat dilihat bahwa FA04 sudah masuk ke VLAN 1, lalu FA03 sudah masuk ke VLAN 2 teman-teman. Nih. Nah, untuk VLAN 1 memang secara default sudah ada. Nah, ini kita akan konfigurasi pada switch lain untuk PC 2 nya. Masuk ke bus Ethernet 0/3, lalu ketikkan switch port, mode akses, lalu masuk ke VLAN 2. Oke, setelah itu kita cek lagi dengan perintah show VLAN brief. Nah, di sini dapat diperhatikan bahwa FA0/3 sudah masuk ke VLAN 2, lalu FA04 itu sudah otomatis masuk ke VLAN 1 teman-teman. Nah, sekarang ini kita akan masuk ke simulation mode. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan uji untuk VLAN 2 ke VLAN 2. Nah, dia itu akan mengirimkan langsung paketnya itu ke sini teman-teman. Lanjut ke PC 1 atau VLAN 1 ke VLAN 1. Nah, oke, untuk dia itu jalurnya itu muter dulu teman-teman. Nah, baru itu sini.
Lanjut ke materi yang 11, yaitu spanning tree 2 switch. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah menambahkan topologinya. Nah, selanjutnya ini kita akan mengatur mode terang terlebih dahulu pada switch pertama. Ini kita bisa masuk ke interface FA01 dan FA02, tapi menggunakan mode range atau digabung. Oke, lalu enter. Kemudian ini kita atur modenya. Oke, nah jika sudah, ini kita akan lakukan konfigurasi yang sama pada switch 2. Masuk ke interface FA01 dan 2. Lalu atur modenya. Nah, oke. Setelah itu konfigurasi terang pada kedua switch sudah selesai teman-teman. Sekarang kita akan mencari root bridge-nya. Nah, untuk mencari root bridge teman-teman sudah tahu bahwa kriterianya adalah priority terkecil, atau jika priority sama maka MAC address terkecil. Nah, karena pada topologi ini priority kedua switch sama, maka kita akan mencari MAC address terkecilnya. Nah, untuk mengeceknya pada switch pertama ini kita bisa ketikkan show interface FA0/1. Nah, oke, di sini MAC address-nya muncul ya teman-teman. Kopikan. Lalu ini catat. Nah, setelah itu ini kita juga cek pada switch 2 show interface FA01. Oke, lalu ini kita catat MAC address-nya. Nah, dari hasil tersebut, MAC address pada switch 1 dan switch 2, nah, itu dapat ditentukan bahwa switch 1 adalah root bridge-nya, karena ini yang lebih kecil, teman-teman. Kita bisa catat, itu root bridge. Nah, pada root bridge kedua portnya akan berstatus designate port. Jadi port pertama adalah designate port, lalu port kedua juga designate port. Nah, sekarang ini kita akan fokus ke switch 2 karena switch ini merupakan non-root bridge. Nah, pada kondisi ini hanya terdapat dua switch, keduanya langsung terhubung ke root bridge. Nah, cost pada kedua jalur sama, yaitu 19. Nah, jika cost sama, maka berlaku aturan baru, yaitu port yang dipilih adalah interface dengan nomor terkecil antara FA01 atau FA02. Nah, interface yang lebih kecil adalah FA01. Sehingga FA01 menjadi root port, lalu FA02 menjadi alternate port. Oke, lanjut ke materi 12, yaitu manipulasi STP 2 switch. Nah, sekarang ini kita akan memanipulasi root bridge, yaitu memindahkan root bridge ke switch 5. Nah, langsung saja ini kita akan lakukan konfigurasi pada switch 5. Nah, teman-teman bisa ketikkan spanning strip tree VLAN 1 root tanda tanya. Nah, di sini terdapat dua pilihan, yaitu ada primary dan secondary. Nah, jika kita memilih yang root primary, switch akan menjadi root bridge. Nah, jika kita memilih yang root secondary, switch hanya menjadi cadangan root bridge. Nah, karena kita ingin switch 2 menjadi root bridge, maka kita pilih yang primary. Enter. Nah, setelah itu ini kita bisa cek menggunakan perintah show spanning tree. Enter. Nah, di sini dapat diperhatikan bahwa priority sudah berubah menjadi yaitu 24577. Nah, nilai defaultnya sebelumnya itu adalah 32768. Nah, terdapat keterangan yaitu di sini this bridge is the root. Yang ini pada kondisi ini semua port pada switch 2 menjadi designate port, sedangkan pada switch lainnya terdapat root port dan juga alternate port. Nah, sekarang ini kita misalkan kita ingin FA01 menjadi alternate port dan FA02 menjadi root port. Nah, cara mengubahnya adalah dengan memanipulasi cost, yaitu dengan mengubah bandwidth. Nah, langkahnya teman-teman bisa masuk ke interface FA01.
Lalu ubah speednya menjadi 10 Mbps. Nah, setelah itu dapat diperhatikan bahwa di sini FA01 itu berubah menjadi alternate port atau diblokir. Nah, FA02 itu menjadi root port. Awalnya FA02 berada pada status listening atau lampu orange. Nah, karena masih dalam proses STP, ini sudah itu ya teman-teman, proses sudah selesai. Nah, ini port berubah menjadi forwarding atau lampu menjadi hijau. Nah, lalu ini kita bisa cek kembali dengan perintah show spanning tree. Nah, hasilnya adalah alternate port berada pada FA01. Nah, root port berada pada FA02. Nah, dari materi ini dapat disimpulkan bahwa STP tetap bekerja meskipun hanya menggunakan dua switch. Nah, jika kosama pemilihan port ditentukan oleh nomor interface kecil, nah root bridge dapat dipindahkan menggunakan root port. Lalu root port dan alternate port dapat diatur dengan manipulasi bandwidth. Lanjut materi 13 yaitu STP port status. Nah, oke teman-teman, untuk port status misalkan di sini pada kabel, nah kabel tersebut ini sudah saya sambungkan kembali. Nah, ketika kabel disambung dapat dilihat bahwa lampu port berwarna orange. Nah, teman-teman, supaya warna orange berubah menjadi hijau, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh port tersebut. Nah, tahapan-tahapan pada port pada spanning tree adalah yaitu listening, nah, listening itu tahap pertama yang harus dilewati adalah port belum mengirimkan data. Nah, tetapi hanya mendengarkan informasi spanning tree. Tahap listening ini berlangsung selama 15 detik. Nah, lalu setelah tahap listening selesai, port akan masuk ke tahap yaitu learning. Nah, pada tahap ini, switch mulai mempelajari spanning tree dan juga MAC address table. Nah, port masih belum mengirimkan paket data pada tahap ini. Lalu di sini ada forwarding. Nah, setelah proses learning selesai, barulah port masuk ke tahap forwarding. Tahap forwarding ini menandakan bahwa port sudah aktif sepenuhnya dan siap mengirim serta menerima paket data. Nah, di sini kita bisa mencoba untuk melakukan pengecekan teman-teman. Ini kita akan coba sambungkan kembali kabelnya. Nah, oke. Kemudian ini kita bisa cek menggunakan perintah show spanning tree. Oke, lalu enter. Nah, saat dicek awalnya port masih berada pada tahap listening. Nah, setelah itu port berpindah ke tahap learning. Nah, setelah tahap learning selesai, barulah port masuk ke tahap forwarding. Nah, untuk mencapai kondisi forwarding dibutuhkan waktu yaitu 15 detik pada tahap listening, lalu 15 detik pada tahap learning. Nah, sehingga total waktu yang dibutuhkan adalah 30 detik. Lanjut ke materi yang terakhir yaitu spanning tree port phrase. Nah, pada port phrase digunakan agar sebuah port tidak perlu melewati proses listening dan learning. Dengan port phrase, ketika kabel dilepas lalu dipasang kembali, port langsung aktif atau hijau tanpa melalui kondisi orange. Nah, biasanya tanpa port phrase, kabel dicabut lalu dipasang kembali. Port akan berwarna oranye karena melewati listening, learning, baru kemudian forwarding. Nah, port phrase digunakan agar port langsung hijau, tidak ada delay 30 detik. Nah, cocok untuk portnya terhubung ke end device seperti PC, laptop, atau printer. Nah, port phrase hanya boleh digunakan pada port access, bukan pada trunking. Nah, ini kita akan konfigurasi port phrase-nya pada switch 1. Ini kita masuk ke interface yang terhubung ke PC, misalnya itu FA03. Lalu ini kita bisa ketikkan spanning tree port phrase. Oke, seperti ini, lalu enter. Nah, setelah perintah dimasukkan akan muncul peringatan. Nah, port phrase hanya akan berefek jika interface bukan trunking. Nah, ini kita akan cabut kabel dari FA03. Nah, ini kita sambungkan kembali kabelnya. Lalu, nah di sini port akan langsung hijau, tidak ada warna orange. Nah, teman-teman bisa lakukan konfigurasi yang sama pada switch 5. Maksudnya switch 2. Oke,
Di sini juga port langsung hijau tanpa proses listening dan learning. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.